Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa rasula ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Ikhwati fillah, lanjutkan kembali materi kita di alamatul waqfil kafi, tanda-tanda al-waqaf al-kafi, sampai kita di bagian keempat, an yakuna ba'dahu ala al-mukhaffafah, yakni yang ada setelahnya kata ala yang berfungsi sebagai al-mukhaffafah, ala yang berfungsi untuk melemahkan atau mematahkan argumen. Contohnya di surah At-Taubah ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum man yaqulu dzalli wa la taftinni ala fil fitnati saqatu. Ayat ini adalah tentang mereka yang menolak ketika diajak untuk berjihad atau berperang. Di antara mereka ada orang yang berkata, minhum may yaqul zalli wa la taftinni, berilah saya izin untuk tidak pergi berperang dan janganlah kamu memasukkan aku ke dalam fitnah. Itu ucapan mereka. Nah, kemudian dipatahkan dengan potongan berikutnya, ala fil fitnati saqatu. Ketahuilah, justru dengan tidak ikutnya mereka berjihad, berperang, mereka sudah terjerumus ke dalam fitnah. Ala di sini berfungsi sebagai al-mukhaffafah, melemahkan argumen. Sehingga waqaf di wala taftinni itu bisa kita kategorikan ke dalam al-waqfu al-kafi. Secara keterkaitan makna sangat jelas bahwa ada hubungan makna antara kedua bagian tersebut. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, an yaqa'a ba'dahu harfa in, yang setelahnya diletakkan huruf in, maksural hamzati sakinan nuni au musyaddadan, yang hamzahnya kasroh dan nunnya sukun atau bertasydid, jadi in atau inna. Walaysa maftuhul hamzati, tetapi hamzahnya tidak berharokat fathah. Contohnya dalam firman Allah di surat Fatir ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. Kalau kita bacakan makna ayat ini dari awal adalah, sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap, dan sungguh jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah Ta'ala. Kemudian ditutup ayat ini dengan innahu kana haliman ghafura, sesungguhnya dia, Allah Ta'ala, adalah maha penyantun lagi maha pengampun. Nah, kita bisa lihat hubungan antara bagian akhir innahu kana haliman ghafura ini karena Allah menahan langit dan bumi supaya tidak lenyap. Jadi keterkaitan makna antara bagian wala in zalata in amsakahuma min ahadim min ba'dih ini terlihat dari rangkaian makna tersebut. Maka waqaf di min ba'dih itu bisa dikategorikan ke dalam al-waqfu al-kafi. Kemudian as-sadis, yang keenam, idza kana ba'daha istifhamun muqaddarun, jika yang ada setelahnya adalah
istifham atau pertanyaan secara muqaddar atau secara perkiraan. Misalnya dalam firman Allah Ta'ala di surah Al-Anfal ayat 67. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma kana linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuzkhina fil ardh turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Bagian berikutnya, turiduna 'aradad dunya wallahu yuridul akhirah. Ini takdirnya adalah pertanyaan. Seakan-akan Allah mengatakan, apakah kamu menghendaki harta benda duniawiyah? Padahal Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Jadi nampak ada keterkaitan makna antara kedua bagian itu, menyebabkan waqaf di fil ard dapat kita masukkan ke dalam kategori al-waqfu al-kafi. Itu yang keenam. Kemudian as-sabi' yang ketujuh sekaligus yang terakhir, an yaqa'a ba'dahu harfa bal, yang setelahnya diletakkan huruf bal. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 88. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullah. Ayat ini mengungkapkan perkataan Bani Israel. Mereka mengatakan hati kami tertutup. Bal la'anahumullahu bikufrihim. Tetapi sebenarnya Allah lah yang telah mengutuk mereka karena keingkaran mereka. Faqalilam ma yu'minun, sehingga sedikit sekali dari mereka yang beriman. Jadi tampak jelas keterkaitan makna antara kedua bagian tersebut, sehingga waqaf di waqalu qulubuna ghulf itu bisa kita masukkan ke dalam kategori al-waqfu al-kafi. Itu yang terakhir. Kemudian di bagian penutup penjelasan tentang al-waqfu al-kafi, Syekh Ahmad Isa Al-Ma'sarawi dan Syekh Muhammad Ad-Dusuki Amin Kahilah menjelaskan tentang perbedaan antara al-waqfu at-tam dengan al-waqfu al-kafi. Beliau berdua mengatakan, yakadu yakunul farqu bainahuma basitan jiddan. Perbedaan antara waqfu at-tam dengan al-waqfu al-kafi sangat tipis. La yuhaddiduhu illa sahibul ilmi ala dirayati bil a'rabi wat tafsiri. Tidak dapat mengenalinya, membedakannya selain ahli ilmu yang mempelajari i'rab dan tafsir. Fal farqu bainahuma laisa kal farqil wadhihi bainat tami wal hasani. Perbedaan antara al-waqfu at-tam dengan al-waqfu al-kafi tidaklah seperti perbedaan yang jelas antara al-waqfu at-tam dengan al-waqfu al-hasan, awit tami wal qabihi, atau antara al-waqfu at-tam dengan al-waqfu al-qabih. ولهذا تجد القراء والمفسرين على خلاف في موادع كثيرة على أنها من الوقف التام أو الكافي. Karena perbedaan yang sangat tipis antara al-waqfu at-tam dengan al-waqfu al-kafi inilah kita mendapati para qura' dan mufassirin memiliki perbedaan pada banyak tempat di Al-Quranul Karim dalam penentuan apakah di tempat itu termasuk dalam kategori al-waqfu at-tam atau al-waqfu al-kafi. Karena itu bagi kita perlu untuk menelaah kitab-kitab i'rab dan kitab-kitab tafsir
dalam rangka mengetahui perbedaan pendapat para ulama tersebut. Demikian selesai pembahasan al-waqfu al-kafi. Insyaallah kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, al-waqfu al-hasan, di video berikutnya. Allahu ta'ala alam. Allahumma arhamna bil Qur'an. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.